nyumbang ke paling depan ya. Terus langsung aja deh kami ucapkan selamat datang di acara IDEA Ghost to Campus Green Design for Urban Living. Tepuk tangannya dong. Oh ya, nanti ada angket yang bakal dibagiin kalian. Kalau isi ya itu bisa ditukerin sama goodie bag ya. Langsung aja dari Daniel. Nah, kami juga sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak IDEA Magazine yang sudah membantu kami atas terselenggaranya acara ini. Lalu kami ucapkan selamat datang bagi para dosen, mahasiswa dan mahasiswi Institut Teknologi Indonesia. Langsung aja nih Niel, sebenarnya tuh acara IDEA Ghost to Campus tuh apa sih? Nah, untuk acara ini tuh untuk satu bentuk kepedulian dari Kompas Group of Magazine, khususnya majalah IDEA yang bekerjasama dengan Kampus Institut Teknologi Indonesia untuk bisa berkumpul dan sharing mengenai lingkup dunia arsitektur di dunia kampus. Nah, untuk info juga nih, majalah IDEA merupakan majalah yang menyajikan segala mengenai lingkup dunia arsitektur dan berisi ide kreatif, ada interior desainnya dan diharapkan mampu memberikan solusi untuk merawat, membangun dan renovasi rumah. Kita juga buka stand buat majalah IDEA di sebelah kanan belakang kalian ya. Bisa langsung untuk kalau misalnya mau berlangganan, kita ada harga promo khusus untuk hari ini. Nah, jadi untuk kalian yang ingin berlangganan majalah IDEA, kalian bakal dapat bingkisan menarik. Untuk yang berlangganan hari ini, tinggal kalian ke stand yang di kanan belakang aja. Dari perwakilan program studi arsitektur Institut Teknologi Indonesia untuk Bapak Fuad Rizal, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, tadi nama saya Fuad Rizal. Saya mewakili Pak Lino Wicaksono, yaitu Ketua Program Studi Arsitektur. Kebetulan beliau mohon maaf berhalangan karena kegiatan di akhir tahun ini sangat padat. Karena beliau juga banyak membantu pemerintahan di wilayah terutama di daerah timur. Selamat datang, aku mengucapkan pada para mahasiswa, perwakilan dari majalah IDEA dan Pak Ali sebagai narasumber. Dan pada ini dari prodi lain ada juga ya, selamat datang juga ke kampus ini, ke aula ini. Baik, pertama-tama perkenalkan kami sedikit informasi tentang prodi arsitektur. Prodi arsitektur ini telah ada sejak awal berdiri tahun 1984, dan sejak itu program studi ini terus mengembangkan kurikulum terkait, terutama memang kebetulan kami ini punya lab fisika bangunan dan fokus memang arah di program studi arsitektur ini adalah green. Kebetulan arsitektur green, dan kami komit dengan itu. Lab fisika kami ini mungkin hanya termasuk dua alat yang cukup lengkap, tetap alat Helibodon untuk matahari. Nah, kebetulan sekali ada kerjasama ini, kami harapkan nanti ke depannya bisa lanjut. Lalu selain itu juga dengan tema green design for urban living, ya tentunya juga mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini lebih paham tentang green itu sendiri apa secara global. Karena memang kalau di arsitek sekarang atau di dunia arsitektur desain industri sekarang ada green material, green design, green segalanya. Tapi memang itu tidak akan optimal jika memang tidak ada satu institut budaya hijaunya juga. Nah, mudah-mudahan dengan aktivitas ini kita semua diperkaya terkait apa sih green design ini sebenarnya dalam urban living apa. Baik, tentunya dengan banyaknya acara ini nanti harapannya semoga adalah kegiatan ini tidak berhenti lagi, dan semoga dari pihak Kompas tetap bekerjasama dengan kami ke depannya. Mungkin juga bisa jadi seperti program rutin mungkin atau ditambah lagi dengan program-program lain yang melibatkan prodi dan kebetulan
dengan kata sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fadia Swasti, Saudara Toto Arsa. Terima kasih kepada Kompas Gramedia, grup of magazine, khususnya majalah India yang telah bekerja sama dengan Institut Teknologi Indonesia sehingga terlaksananya kegiatan seminar ini. Dan terima kasih kepada para panitia, para dosen, serta mahasiswa Institut Teknologi Indonesia yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Dalam tema Green Design for Urban Living. Semoga atas terselenggaranya acara ini kita semua mendapatkan ide kreatif serta inspirasi dalam seputar dunia arsitektur. Mungkin cukup itu saja dari saya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Tetap fokus, konsisten, dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Dapat snack kan semuanya? Ya udah minum dulu berarti. Oh, cuma dosen aja yang dapat minum. Hari ini saya akan membawakan acara untuk memoderatori acara bertema Green Design for Urban Living. Sebelumnya mungkin harusnya Mas Wisnu, tapi karena dia juga berhalangan hadir, jadi diwakilkan kepada saya untuk memandu acara ini bersama nanti ada arsitek Mas Ari Indra dari Abodai untuk menjelaskan mengenai sharing mengenai Green Design for Urban Living. Sebelumnya ide Agus to Campus sebenarnya cara untuk sebenarnya semacam sharing kepada para mahasiswa yang notabene nanti ketika teman-teman mahasiswa lulus kemungkinan juga akan menjadi narasumber bagi majalah IDEA yang dimana nanti kalau udah punya karya bisa kita liput dan lain-lain. Kita juga mencoba untuk mengapresiasi, kita mendatangi setiap kampus-kampus dan ini mungkin bukan kampus yang pertama yang masih dia. Jadi udah ada rangkaian berbagai acara kita kampus-kampus dan INTI merupakan salah satu kampus yang kita datangi. Lebih banyak mungkin nanti semoga acara Ide Agus to Campus ini dengan bertema Green Design for Urban Living ini dapat membuka cakrawala teman-teman semua. Semoga sharing dari Mas Arinda bisa menambah wawasan kita juga. Sebelumnya mungkin sedikit perkenalan soal Mas Arindra. Mas Arindra merupakan arsitek dari Abodai, sebuah biro konsultan di Jakarta. Beberapa kali memperoleh penghargaan ya Mas Ari ya. Dari tahun 2009 banyaklah, bisa disebutin terakhir mungkin di IAI Award 2012 untuk penghargaan Hotel Monisei. Kemudian sebelumnya juga AR Emerging Architecture Award Award tahun 2010, kemudian International Young Creative Entrepreneurship Design Award 2009 dari British Council dan masih banyak lagi. Kemudian saat ini Mas Ari Indra dari pengakuan tadi di belakang lagi rajin juga keliling Indonesia, lagi rajin juga launching buku ya Mas Ari. Launching buku inisialnya F seperti nama saya Freddy, jadi mirip-mirip lah. Tanpa banyak basa-basi, saya Freddy Indra akan memanggil Mas Ari Indra, jadi kita marganya Indra. Saya persilakan Mas, karena kita berikan aplaus ya buat Selamat pagi. Saya baru tahu loh dia namanya Indra juga. Ya. Jadi kita selamat. Saya Ari Indra. ada yang Indra lagi. Saya Freddy Indra, atas saya namanya Indra juga. Ya semua banyak Indra. Orang tua kita hobinya sama memberikan nama depan untuk kedua nama kita. Jadi Ari Indra. Mau langsung dimulai atau Eh, perkenalan dulu? boleh saya perkenalan dulu. Saya duduk. Kita jujur Jadi ya. artinya yang namanya green design apalagi di kota itu sudah bukan melulu hanya kita bicara tentang apa pohon, tentang recycling, tentang ya itulah lingkungan dan sebagainya, tapi juga ada unsur manusianya, ada unsur inovasinya, dan juga yang paling penting ini yang paling dekat dengan kita di kota besar adalah
yang namanya green itu juga ada unsur ekonominya, gitu ya. Ekonomi duitnya. Ada duitnya. Jadi semua harus kita pertimbangkan, kita harus masukkan ke dalam hand kita supaya paling tidak bisa memenuhi salah satu kriteria dari green itu yang nanti akan saya paparkan. Box Art Wall di New York. Arsitek itu adalah makhluk yang aneh, ya. Kita sort of mentally unstable people. Ya. Kita orangnya moody, kemudian egois, sok penting sendiri. Nah, itu semua kayak begitu. Nah, ini pada tahun 1931 di Amerika lagi krisis ekonomi besar-besaran dan mereka untuk meningkatkan awareness-nya waktu itu mereka bikin pesta. Terus semua yang datang ke pesta itu memakai baju sesuai dengan karya masing-masing. Aneh kan, arsitek itu seperti ini. Karena sebenarnya memang role-nya arsitek itu dari dulu sampai sekarang itu selalu abu-abu, ya, selalu di antara penting dan tidak penting gitu. Kadang-kadang kalau kita mau bilang penting, kita tidak pernah ada di dalam konstelasi sejarah dunia. Tapi kalau nggak penting juga, kadang-kadang bangunan yang kita buat pasti akan mempengaruhi perasaan kita di skala kota misalnya akan selalu mempengaruhi. Dalam sebuah dunia, gitu ya, role arsitek itu penting tapi sangat kecil sebenarnya di antara banyak elemen gitu ya. Kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia tidak ada, kadang-kadang muncul, kemudian kadang-kadang dia tersembunyi. Terus sebenarnya apa yang penting dari profesi ini? Ada yang tahu ini siapa? Siapa? Ini satu-satunya kampus yang tahu ini gambar siapa. Ya. Dan di sini aktivitas yang biasanya dilakukan orang kalau mereka pergi ke mall, dalam tanda kutip, artinya mereka bisa duduk-duduk di sini, mereka bisa janjian, mereka bisa beli buku dan sebagainya. Sementara kalau kemudian mereka niat mengunjungi museum, mereka naik ke atas. Nah, ini baru di daerah yang ini yang berbayar, yang mereka naik ke atas, bayar tiket, baru mereka masuk. Padahal tiketnya harganya cuma 4.000, gitu. Sementara kalau kita nonton di teras kota itu kalau premier itu 40.000, gitu. Tetap aja kita ke teras kota terus kan. Nah, bayangan saya ini bagaimana yang tiketnya 4.000 ini orang bisa masuk ke sini, orang bisa rame di sini, sehingga nanti pada suatu saat kesadaran mereka akan semakin meningkat, orang bisa berkunjung ke museum sama seperti kita berkunjung ke mall. Gitu. Nah, ini yang kita namakan beranda budaya kota. Artinya apa? Artinya nanti di dalam situ orang bisa janjian, orang bisa ketemu. Di situ bisa juga ada karnaval budaya mungkin, karena ini sebenarnya sebuah ruang terbuka, gitu ya. Lebarnya 18 meter, dan itu sudah sebuah ruang yang cukup untuk kita bisa punya festival budaya dan sebagainya. Sehingga museum itu bisa lebih hidup. Dia tidak ada hanya menjadi institusi tempat orang melihat artefak budaya, tapi dia juga bisa menjadi institusi di mana orang berbudaya, gitu. Artinya mereka bisa bertemu, mereka bisa melaksanakan apa yang biasanya disukai oleh masyarakat kota. Dan saya selalu punya persepsi bahwa sebuah ruang publik yang sukses di Jakarta adalah ruang publik yang akan selalu jadi sasaran demo. Saya juga heran, kenapa demo selalu di Bundaran HI gitu? Kenapa demo itu nggak pernah misalnya di Lubang Buaya? Demo misalnya di Cakung, gitu. Nggak pernah ada yang lihat soalnya. Artinya itu adalah ruang-ruang publik yang tidak sukses, karena mereka tidak pernah menarik perhatian massa, tidak pernah menarik perhatian media. Jadi cita-cita saya nanti kalau Museum Nasional ini sudah jadi 2016 nanti, orang-orang akan mulai memakai space itu sebagai tempat demo, gitu ya. Mereka harus demo di depannya, karena ruang publik yang sukses adalah ruang publik yang dipakai untuk demo, gitu ya. Wah, ide ini benar-benar diletakkan bisa-bisa sebenarnya sama pengelola Museum Nasional. Tapi biarin, gitu, karena kita rencananya memang ingin membuat ruang publik. Kalau ruang publik kita sepi ya bukan publik namanya. Dan bagian dari aktivitas publik yang penting di sebuah kota ya kita di demo. Nah ini berikutnya.
Nah, kurang lebih seperti ini nanti museum kita ini. Doakan saja, semoga 2016 kita sudah bisa melihat koridor besar ini. Kalau kalian jalan ke sana sekarang, ini sudah ada tower crane dan sebagainya, gitu ya. Ya, dananya cukup besar, semoga proyek ini bisa selesai dan tidak dihambalamkan. Nah, berikutnya, saya pindah ke studio selanjutnya, saya kenal leher saya. Ini berikutnya adalah progres. Kita baru sampai ke yang kedua. Penaluan kalau yang nggak ada yang tahu. Ini adalah seorang calon arsitek yang kemudian memutuskan lebih baik jadi presiden, Bung Karno. Dan kenapa saya menampilkan gambar ini, gitu ya? Karena progres ini kita berbicara tentang dua hal sebenarnya, yaitu inovasi dan transferability. Artinya sebuah karya arsitektur bisa dikatakan dia sustainable pada saat dia bisa ditransfer dan bukan. Sebenarnya sederhana. Kenapa atapnya dibuat seperti oleh Bung Karno? Beliau waktu itu pernah bilang, karena material atap yang tersedia waktu itu hanya seng. Nah, ini sebuah inovasi yang menarik, sebuah inovasi yang sederhana yang menjadikan karya ini kemudian sampai sekarang bertahan. Kan itu. Idenya green design itu adalah sebuah karya harus bisa memiliki inovasi yang membuatnya bisa bertahan sampai sekarang. Saya kemudian masuk ke berikutnya. Nah, ini satu proyek kami yang baru selesai. Ini sebuah sekolah ya, di Bintaro ya, yang waktu itu kliennya cukup menarik. Dia datang ke saya, kemudian dia memberikan briefnya, keinginannya, dan setelah itu dia bilang sampai ketemu lagi ya 6 bulan lagi. Dia tidak mau merecoki sama sekali proses kreatifnya dan sebagainya. Dan ini adalah sketsa-sketsa yang kita buat karena memang lokasinya di sudut, kemudian karena dananya terbatas, semua materialnya harus tersedia di situ, bata, roster, seng dan sebagainya. Bukan hal yang mudah karena kalau proyeknya murah itu berarti kita tidak bisa memakai kontraktor, tapi kita memakai tukang. Dan Pak tukang itu yang kemudian menjadi sumber kita untuk belajar sebenarnya bagaimana sih cara membuat lengkung gini ya dengan bata biasa, bagaimana besi ternyata bisa di roll seperti ini dengan radius tertentu. Dan ini kita pelajari bersama-sama di lapangan dengan si Pak tukang ini. Sebuah saya bisa menggolongkan ini sebagai sebuah inovasi yang menarik karena kita bukan hanya mengajari orang untuk membuat sesuatu, tetapi juga si Pak tukang itu mengajari kita bahwa ternyata melengkung ini bisa dibuat dengan bata biasa. Kemudian saya bilang, ini kenapa bisa mulus begini? Karena dia dengan susah payah kemudian dia menghaluskan sudut-sudutnya yang keluar gitu, sehingga menjadi mulus seperti ini. Tukang saya namanya Tommy, hebat sekali. Jadi dia bisa membuat bentuk-bentuk ini sedemikian rupa, kemudian dilengkung dan seterusnya. Dan 6 bulan kemudian jadi seperti ini. Kemudian klien saya datang, dia belum pernah melihat gambarnya, dia belum pernah melihat prosesnya. Waktu dia datang, saya ingat dia berdiri di sini, ibu-ibu, terus dia melihat ke atas, terus dia diem. Mungkin dia tidak suka, tapi sudah terlanjur. Nah itu, arsitek itu adalah makhluk yang egois. Jadi sudah terlanjur ya sudah, mari kita sekolah di sini. Sekarang sudah dipakai oleh anak-anak bersekolah di situ. Kemudian ini beberapa gambar saja saya tunjukkan, dan kami itu punya fetish terhadap tangga. Dan saya selalu percaya bahwa anak kecil itu suka yang namanya tangga, suka pintu, suka lorong. Sehingga kenapa akhirnya kita bisa menghabiskan satu corner yang tadinya sebenarnya dibuat satu ruang kelas melulu hanya menjadi ruang tangga seperti ini ya. Karena memang ini menjadi sarana aktivitas yang menarik buat anak-anak. Mereka bisa naik turun, mereka bisa ngobrol-ngobrol di tangganya, dan tangga ini kemudian menjadi satu elemen yang menarik sama guru-gurunya agar mereka, karena seperti kita tahu Jakarta itu nggak bisa melihat dinding kosong. Kalau ada dinding kosong pasti digrafiti kan. Nah, waktu kita membuat hotel ini, idenya adalah berani nggak ya kliennya menggrafiti satu fasad gedung ini? Maksudnya supaya pekerjaan kita sebagai arsitek berkurang gitu ya, pasangnya bisa sedikit. Ini adalah kanvas terbesarnya Darbots. Jadi Darbots adalah artis grafiti kita ini. Jadi sebelum dia membuat di bangunan itu,
dia bikin pop-up ini di Jalan Wijaya, dan nanti jendela-jendela jadi kuku-kukunya ini loh, kayak gitu. Maaf dia tidak suka tampil di depan umum, jadi dia tidak jadi sudah soft launching. Buru-buru lah kalian ke sana untuk motret, karena mungkin sebentar lagi ayahnya yang punya saking nggak sukanya sama ini dia akan ngecat ini semua balik ke putih gitu ya. Jadi sebelum dilihat, jadi ini ceritanya proyek ini yang menjalankan adalah anaknya, kemudian anaknya tidak pernah bilang ke ayahnya bahwa akan ada grafiti. Jadi sama seperti sekolah tadi, waktu ayahnya datang di peresmian ini, untuk pertama kali dia melihat bangunan ini karena dia tinggal di Surabaya, ya, dan dia hanya geleng-geleng kepala aja dengan satu bangunan isinya grafiti semua. Jadi itu lagi buru-buru, mumpung masih bisa difoto, masih bisa dijadikan tempat buat Instagram gitu ya. Sebelum nantinya jadi bangunan putih lagi. Tapi saya rasa sih enggak, karena itulah yang menarik dari sebuah arsitektur, sebuah grafiti sebagai karya seni. Karena memang pertama kali orang melihat itu kadang-kadang berpikir itu sebuah vandalisme gitu, vandalisme. Tapi sebuah karya yang bagus justru menurut saya akan menerbitkan kecintaan setelah sekian lama berulang-ulang dia dilihat gitu. Dan saya kok sedikit yakin bahwa ini akan tetap terus bertahan di sini gitu. Apapun yang dikatakan ayahnya, karena semakin lama ini semakin menjadi bagian dari lingkungan gitu. Nah, P yang ketiga. Waduh, kita masih punya 3 P lagi. Sabar ya, Mas Kaki Indra. Nah, P yang ketiga ini tentang people. People ini kita bicarakan tentang manusia ya. Kenapa manusia? Karena sebenarnya dalam sebuah karya arsitektur yang namanya manusia ini kita harus ada ethical standard, harus ada social equity. Manusia itu harus menjadi bagian yang penting dari sebuah karya. Saya pernah tulis di Facebook saya, bangunan itu dibuat untuk dipakai, bukan buat difoto. Ya. Sehingga kalau bangunan itu mau difoto, fotolah ketika dia sedang dipakai. Gitu. Karena kalau bangunan atau sebuah karya arsitektur tidak dipakai, itu bukan arsitektur. Gitu. Nah, ini contoh proyek kami yang lain. Ini adalah fasilitas pegawai Astra Motor di Cikarang. Kami juga membuat pabrik, ya, karena jarang arsitek yang membuat pabrik. Jadi ini ruang makannya yang bersebelahan dengan ruang industri. Jadi mereka sambil makan, mereka tetap harus melihat kerjaan mereka. Kasihan ya, jadi sambil melihat gitu. Tapi sebenarnya idenya sederhana. Pabrik motor di Indonesia ini ternyata bukan pabrik yang padat teknologi, tapi pabrik yang padat karya. Tidak ubahnya seperti pabrik rokok gitu ya, yang semua orang bekerja satu-satu kemudian keluar dari pabrik mereka masih harus digeledah dan sebagainya, jangan sampai bawa pada spion dan sebagainya. Sama seperti pabrik rokok gitu ya. Dan dalam disiplin yang ketat mereka tuh bekerja dengan terburu-buru, waktu yang terbatas, semuanya harus seragam. Dan saya waktu itu berpikir kalau saya mengambil proyek ini hanya mengambil proyek ini saja itu tidak bijaksana, karena ini kan pabrik motor. Saya seolah-olah untuk menyumbangkan kemacetan Jakarta yang semakin parah, yang salah satunya diakibatkan karena banyaknya motor. Padahal dengan adanya fasilitas pabrik baru ini gitu ya, ini akan menambah produksi menjadi 4.000 per hari. Bayangkan, kan saya dosa kalau saya ikut 4.000 motor sehari. Sehingga saya pikir, oke, saya pengen melihat bagaimana si manusia ini bekerja di pabrik ini. Sehingga satu Jumat sebelum proyek ini mulai, saya ke sana dan saya melihat ini kalau Jumatan 4.000 orang Jumatan, sepatunya sama semua. Setelah itu dia pulang bisa tuker semuanya, nggak ada yang ada yang salah gitu dengan pabrik ini, bahwa dia tidak pernah berpikir tentang sirkulasi, tentang flow manusia, tentang bagaimana manusia berperilaku di dalam pabrik itu. Padahal mereka bekerja itu seperti mesin. Jadi dari jam 7 kemudian jam 9 mereka istirahat 15 menit, tidak boleh keluar pabrik. Jadi mereka biasanya hanya nongkrong-nongkrong di selasar pabrik, makan snack sebentar, rokok sebentar, harus masuk lagi. Dan itu yang saya pikir harus kita perbaiki, bagaimana membuat manusia-manusia yang hidup di sini sedikit lebih berbahagia gitu ya. Nah, ini salah satu fasilitas tambahan yang kita buat, yang sekaligus juga untuk memperbaiki itu tadi, supaya tidak terjadi tukar-tukar sepatu yang tidak diperlukan itu tadi. Sebenarnya bukan masalah bagaimana bagus ruangannya ya, tapi dalam mengerjakan sebuah proyek untuk 4.000 orang plus itu kita harus berpikir bagaimana flow yang benar untuk membuat sebuah pabrik. Akhirnya seperti ini, Anda lihat ini ada lorong, kemudian ini ada ruang ini, ruang wudhu dan sebagainya. Dan
masjid ya. Masjid ini terletak di lantai 3. Kenapa saya letakkan di lantai 3? Supaya dari lantai 1 mereka harus melepas sepatunya semua di lantai 2. Jadi di lantai 2, saya tidak ada foto ini, ada rak-rak mereka meletakkan sepatunya. Kemudian mereka berwudu di sudut sana. Ini ruang wudu yang besar sekali. Ini dua sisi, sisi sini sama sisi sebelah sini di tempat kita motret. Ini satu sisi ini cukup untuk sekali wudu untuk 100 orang. Sehingga mereka sampai di ruangan ini sudah suci gitu ya. Dan mereka nanti keluar harus lewat sini ke bawah. Pabrik adalah tentang sirkulasi, adalah tentang bagaimana sebuah mesin yang besar itu bekerja gitu ya. Bukan tentang bagaimana indahnya atap, bukan tentang bagaimana warna dan sebagainya. Bukan. Pada saat kita bekerja dan mendesain pabrik, yang benar adalah bagaimana kita membenahi semua sirkulasi yang melibatkan orang, mesin, transportasi dan sebagainya. Ini yang kita lakukan di sini. Sehingga, nah ini pabriknya sekarang menjadi seperti ini. Nah ini sebenarnya juga menarik. Mungkin kalian pikir apa gitu menariknya seperti ini, gitu. Kan biasa. Tapi yang menarik adalah pabrik motor di Cikarang itu sering mendapat kunjungan ya, kunjungan dari perguruan tinggi, kemudian dari anak-anak STM, dan yang lebih seru lagi yang sering berkunjung di sini adalah ibu-ibu pengajian. benar, saya nggak ada. Jadi ibu-ibu pengajian, gitu ya, mereka kadang-kadang mengadakan dana wisata ke pabrik motor. Gitu. Mereka bisa berjalan-jalan di sini. Dan saya juga cukup kaget ya melihat seperti itu. Sehingga waktu itu kita berpikir sedemikian banyak orang yang tertarik berkunjung ke pabrik motor. Kenapa kita nggak buatkan catwalk khusus supaya mereka bisa jalan keliling di sini ya, tanpa harus merecoki orang-orang yang bekerja. Dan akhirnya usul itu disetujui. Kita membuat ini catwalk dengan ketinggian 8,5 meter di atas, sehingga pengunjung, ibu-ibu pengajian dan sebagainya nggak perlu lah mereka jalan-jalan di sini, mereka bisa lihat di sini. Kemudian di level bawah ini tadi ruang makan, yang tadi fotonya dari sini, ruang makan ini yang berdekatan dengan ruang assembly dan sebagainya. Sehingga pabrik itu nanti menjadi satu apa ya, kayak semacam satu kesatuan sistem yang mereka terkait. Jadi ada produksi, ada orang, kemudian ada tamu di sini yang mereka sudah tidak akan membentuk pabrik itu karena mereka istirahat, sekarang mereka bisa di sini, gitu, nggak perlu dijagain satpam lagi. Mereka bisa jalan di sini tanpa harus keluar, ada toilet dan sebagainya. Dan setelah 15 menit mereka bisa masuk lagi. Gitu. Nah ini juga cerita yang menarik karena kalau terjadi pabrik motor dengan 200.000 kalian sudah bisa motor, ya. Tentu sisanya dicicil ya, bukan 200.000 harga motornya. Tapi bayangkan 10.000 pegawai pabrik mereka punya motor masing-masing satu. Pada jam 4 sore, macetannya masif sekali di depan ini karena semua orang buru-buru pengen pulang ya. Ini nanti. Sehingga yang kita buat waktu itu kita bikin gedung parkir, bukan gedung parkir buat mobil, tapi gedung parkir buat motor. Sehingga pada jam 4 sore bel bunyi, tet, itu mereka langsung keluar satu-satu dan ini memang lajur ini memang hanya cukup untuk satu motor keluar gini. Nah, sehingga kita membuat semacam suatu sistem supaya begitu sampai di bawah, gitu ya, semuanya tertib, dua motor keluar gitu dan lebih cepat, tidak membuat macet dan membuat sirkulasi di sini semuanya lancar. Nah, itu idenya membuat pabrik, membuat sistem itu seperti itu, bukan bentuknya, bukan warna, bukan tampilan, tapi bagaimana si pabrik itu atau si bangunan ini berfungsi untuk orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nah, itu ngomong pabrik, skalanya besar. Tapi sekarang kita ngomong rumah, skalanya kecil, tentang orang juga gitu ya. Bagaimana sebuah rumah harus memenuhi fungsinya yang di Jakarta ini spesifik. Di Jakarta ini rumah kalau siang menjadi rumah anak dan bak, ya. Bapak sama ibu kerja, jadi selalu rumah adalah tentang anaknya dan bak. Dan anaknya main-main dan baknya biasanya juga umurnya tidak jauh dari anaknya. Jadi dia punya kebutuhan lain di samping mengawasi anak. Dia harus update pet-nya, dia harus update Facebook, gitu ya. Dan itu harus diberi ruang, gitu. Artinya dia harus bisa mengawasi anaknya, dia harus bisa bereksistensi sebagai seorang mbak yang masih muda, sehingga sangat baik apabila rumah dibuat terbuka, gitu ya. Ruang-ruangnya kemudian saling terhubung secara visual, sehingga kalau anak-anak bermain-main di sini, si mbak bisa tetap melihat hanya mengawasi dari satu titik, gitu, sehingga dia bisa melihat semua sudut rumah, maka seperti ini, gitu ya. Sehingga anak tetap aman, si mbaknya juga tetap eksis, gitu ya. Jadi,
rumah yang baik untuk seorang anak adalah rumah yang bisa membangkitkan sarana eksplorasi. Orang selalu komplain saya, kenapa saya hobinya bikin tangga yang pegangannya hanya di satu sisi, gitu. Dan apakah ini nggak bahaya? Enggak, sama sekali tidak bahaya. Karena anak kecil dia punya sistem membangun defense, self defense sendiri. Artinya setelah sekian lama dia tinggal di sini, dia tahu bahwa pada saatnya naik tangga dia harus berpegangan di sebelah kiri. Dan ini juga membangun sense of sense of melindungi dia dengan teman-temannya. Sehingga kalau teman-temannya berkunjung ke sini, dia juga dengan otomatis akan bilang, kalian jalannya di sebelah kiri ya, gitu. Mereka harus pegangan dan terusnya. Karena menurut saya sekarang anak-anak zaman sekarang ini terlalu dilindungi, gitu ya. Mereka jatuh sedikit aja sudah dipanggilkan ambulans, dia bisa merespons ini, gitu ya. Kan ini sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kalau Anda ke toko, Anda beli kerang emas mungkin ada. Cuman kalau Anda ke toko, saya beli benda yang melingkar ini dong, ada gitu. Nah, ini bagaimana kita menerjemahkan mahal itu menjadi space gitu. Mahal itu menjadi sebuah pengalaman yang berbeda, sehingga orang masuk ke sini dia punya pengalaman yang berbeda. Sehingga dia masuk ke ruang tamunya, pengalaman juga berbeda gitu. Harus ada double folio, sehingga sudah di lantai 20 misalnya. Kemudian apartemennya tinggi, dia bisa melihat Jakarta, plafonnya tinggi, itu kan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Itu sesuatu yang harus diciptakan oleh arsiteknya. Ini fasad ruangnya. Ini kolam renangnya. Kolam renang biasanya indah dengan pohon-pohon dan sebagainya. Ini enggak, saya kepengen bikin supaya kolam renang saya merefleksikan fasadnya. Sehingga plafonnya saya teruskan dari segitiga-segitiga. Jadi orang kalau berenang di sini, dia juga sambil bertanya-tanya gitu, apa sih gitu. Tapi itu bagaimana kita mengintrik orang untuk merespons space kita gitu. Tidak hanya kagum dengan marmer yang mahal, tidak hanya kagum dengan kaca yang berkilau-kilau, tapi juga bagaimana hal-hal seperti ini bisa menarik perhatian mereka pada saat mereka beraktivitas. Termasuk ini di lantai 10 ada ruang yoga yang melengkung seperti tubuh penggunanya, wah keren. Dan di belakangnya ada rumah pencipta yang keseimbangan yang tidak sengaja sebenarnya. Bagaimana mereka bisa beryoga di lantai 10 dan ini space-space yang tidak bisa sekedar dibeli tapi harus diciptakan. Nah, yang terakhir tentang ekonomi, ini rumah Bobi. Jadi kalau tadi kita ngomongin mahal sekali, sekarang yang terakhir menutup cerita saya, kita ngomongin tentang sesuatu yang murah sekali. Jadi saya punya teman namanya Bobi, dia mau bikin rumah. Kalau orang biasanya datang ke arsitek mau bikin rumah, dia akan datang dengan list kebutuhan ruang, kebutuhan organisasi ruang dan sebagainya. Kalau Bobi enggak, Bobi datang ke saya dengan list hutang. Artinya, saya sudah hutang ke bank sekian, saya sudah hutang ke mama saya sekian. Jadi uang lu tinggal berapa buat bikin rumah? Tinggal segini mas, sedikit banget. Yaudah, ayo kita bikin rumah. Nah, pada saat kita datang dan memilih klien seperti itu, kita juga harus bersikap mengakomodir dana yang terbatas itu tadi. Sehingga rumah ini semuanya adalah melulu tentang material yang ada di sekitarnya. Semen, kemudian ada roster, dan semuanya sederhana. Supaya uangnya Bobi tidak habis gitu ya. Walaupun lebaran kemarin proyek ini berhenti sebentar, tapi sekarang sudah berlanjut lagi. Ya mungkin karena uangnya sudah ada ini saya Bobi. Jadi dia yang harus sedemikian rupa mengumpulkan uangnya supaya bisa jadi rumah. Jadi rumahnya kecil sekali. Lebarnya hanya 5 meter, terus terjepit di antara dua tetangga yang sombong ini. Tapi semoga rumah yang murah ini menjadi rumah yang menarik untuk Bobi dan keluarganya dan memenuhi kebutuhannya sekaligus bisa fit-in dalam kondisi ekonominya dia. Nah ini rumahnya sederhana, ruangnya terbuka, ini dan semuanya kemudian kita buat dengan semen, dengan tidak ada material yang fancy, tapi semuanya juga terukur ya karena dia anaknya 2, jadi dia punya space yang luas, tapi dia juga tidak mau terlalu lebar dan ini terus terang tadinya punya kaca, tapi kaca ternyata masih terlalu mahal sehingga kami sedang mencari material lain untuk bisa menutupi ruangan ini. Skylight ada sehingga rumah ini terang gitu. Ini tangganya di ujung belakang, tapi tangga juga sangat terang dan cahaya alami dari atas. Kemudian ini lubang-lubang yang membatasi antara ruang keluarga dengan ruang timur. Ruang timur di depan tapi tidak akan pernah kelihatan dari depan. Dan ini istrinya Bobi kerja di
hotel gitu ya, dan kalau di hotel itu kan semua di mana-mana market property. Jadi waktu itu waktu dia membuat rumah ini, dia bilang ke saya, Mas, saya pengen rumah saya ada propertinya ya, gitu. Terus saya bilang, buru-buru properti, rumahnya dia kos-kosan. Udah, jangan ngomong properti lagi, saya bikinin sesuatu yang seperti properti. Jadi akhirnya saya bikin dari semen gitu ya, bolong-bolong. Mirip kan dengan marmer? Ya, lumayan lah. Dan ini cukup menyenangkan hati istrinya Bobby gitu ya. Ya maksudnya inovasi-inovasi seperti ini yang diperlukan pada saat kita berbicara tentang economic scale yang kurang, sehingga bagaimana ruangan-ruangan yang sederhana itu tadi tetap bisa memenuhi kaidahnya sebagai sebuah karya arsitektur. Ini ruang tidur anaknya, dan surprisingly punya kualitas yang sangat menarik, sehingga akhirnya kita berdua bengong-bengong, mataharinya bagus banget gitu ya masuk ke dalam ruangan ini gitu ya. Karena memang akhirnya begitu kaca, karena kaca masih terlalu mahal gitu ya, sehingga saya lagi berpikir untuk memakai polikarbonat untuk menggantikan kaca. Dan dengan polikarbonat sebenarnya mungkin kualitasnya akan jauh lebih menarik, karena kita tidak akan pernah melihat bagian luarnya jernih, tapi justru malah blur gitu, bayangkan. Nah ini saya rasa, ini mengakhiri cerita saya. Terima kasih. Semoga bisa diambil intisarinya dari cerita saya, kadang lucu dan terlalu lucu. Terima kasih semuanya. Oke, kita berikan aplaus ya buat hari ini juga. Stand up yang cukup menarik dari Mas Ari Indra. Nama saya Rehan dari Arsitektur IPI. Saya pengen nanya sama Mas Ari. Dari tadi saya lihat Mas Ari mempresentasikan proyek itu green design tentang proyek-proyek yang udah rumah atau apa. Saya kirain tadi ada sesuatu yang unik gitu, atau ada landscape-nya atau ada apanya. Pertanyaannya, untuk memadukan antara bangunan yang udah diciptakan dengan kayak ada kaca atau material yang udah biasa untuk kita istilahkan green gitu. Tapi untuk masalah vegetasi sendiri seperti gimana? Ya, terima kasih. Jelaskan di awal tadi, saya ingin membuka lebih banyak hal tentang yang namanya green. Jadi fokusnya memang bukan hanya di vegetasi, bukan hanya di tanaman. Tapi kalau diperhatikan tadi proyek yang awal itu yang apartemen tadi, itu tuh awalnya yang halaman-halaman tadi itu seharusnya bertanaman gitu, seharusnya bervegetasi. Dan itu tadi kenapa akhirnya ada beberapa foto yang menunjukkan bahwa sampai sekarang balkonnya masih kosong dan sebagainya. Karena menurut saya itu seharusnya adalah peran aktif si pemakainya. Kenapa saya bilang peran aktif? Karena pada saat kita membuat bangunan yang dihuni oleh banyak orang seperti itu, supaya mereka berperan aktif. Artinya mereka juga harus punya pohon sendiri, mereka harus punya taman sendiri. Terima kasih, nama saya Riki dari jurusan Teknik Arsitektur. Pertanyaan saya, dalam mengusung konsep green design sebagai seorang arsitek, konsep apa yang Anda pikirkan pertama kali untuk menuangkan konsep green design pada sebuah bangunan? Lalu, karena seorang arsitek itu hanya mempunyai kesempatan 20% untuk mengkonsepkan sebuah bangunan, langkah apa yang akan Anda lakukan ketika bangunan sudah selesai lalu tidak sempurna gitu dalam penggunaannya untuk memfasilitasi orang-orang di dalamnya, untuk menyempurnakan desain green tersebut, langkah apa yang akan Anda lakukan? Terima kasih. Green sustainable gitu. Akhirnya kita serap itu, terus padahal dulu yang merusak lingkungan mereka juga gitu ya. Sementara kalau saya harus bilang ya bahwa apa yang kita punya sekarang ini dari dulunya sudah green gitu ya. Artinya kalau kita seorang arsitek sebenarnya secara hakikatnya kita tuh sudah melakukan itu semua. Ngerti nggak? Itu tuh sekarang hanya karena itu dituliskan gitu sehingga kita akhirnya mulai sadar. Padahal dulu ya, kalau kalian melihat bangunan-bangunan yang dibuat orang dulu tanpa ada tulisan green-green itu mereka sudah tahu bahwa satu harus ada cross ventilasi misalnya. Coba lihat bangunan-bangunan tradisional kita, pasti ada cross ventilasi. Pasti mereka di beberapa daerah ada rumah panggung kan ya, itu kan supaya bawahnya bisa mendinginkan atasnya dan sebagainya. Karena memang menurut saya pemahaman akan
apa itu namanya, pemahaman akan mengoptimalkan lingkungan itu memang sudah ada di manusia dari dulu gitu ya. Sehingga semua yang terlibat dalam membangun arsitektur itu pasti biasanya, bukan biasanya, pasti secara hakikatnya dia akan melibatkan itu gitu. Cahaya matahari alami dan sebagainya itu semua udah ada gitu. Cuman sekarang gara-gara kita dicekoki dengan konsep greennya orang barat gitu ya, terus kita jadi baru, oh iya ya, udah ada ini belum ya, udah ada itu belum ya. Padahal nggak usah ditanyain lagi, kita semua udah punya gitu, kita semua udah punya. Kita Oke, untuk acara berikutnya ini ada mini workshop yang akan dipersembahkan oleh Best Hardware kepada Mas Wendy Rusani. Silakan menuju ke panggung. Jadi kita dari Insider sendiri kita akan sangat concern soal apa yang namanya Go Green, sudah pasti ya. Kita pun ada tema yang namanya Go Green. Jadi kita mencari seluruh dunia apa sih teknologi Go Green itu dan bisakah kita diimplementasi di Indonesia sendiri. Ya, saya akan ada beberapa produk yang sebenarnya saya bilang Go Green. Mungkin bisa dikutip dari tadi ya Mas Ari dia bilang soal konsepnya Go Green sendiri. Green itu apa sih artinya? Banyak. Tadi yang Pak Ari bilang soal kebahagiaan. Ada juga soal ngomong soal bagaimana sih caranya kita lebih dekat ke alam. Kita setiap hari udah kerja jauh-jauh, kuliah, UTS, UAS, pengennya pulang ke rumah dengan keadaan yang tenang, hati yang tenang, seperti itu kan. Bagaimana sih caranya untuk membuat suatu rumah senyaman mungkin? Ada yang orang bicara mau bikin nyaman, perbanyak aja pohon. Tapi kalau rumahnya kecil, pohonnya besar akan terjadi. Tidak mungkin, ya kan? Green itu banyak, elemennya banyak. Ada bisa air, ada bisa kayu, ada bisa batu dan lain-lain. Tapi bayangkan kalau misalnya rumahnya terbatas, Anda harus memasukkan sebuah elemen itu di dalam rumah. Tidak mungkin ya, seperti itu. Jadi kita mau menerangkan satu ini adalah tipikal rumah secara keseluruhan. Ada living room-nya, ada entrance-nya, ada kitchen-nya, ada bathroom-nya. Di situ banyak yang bisa kita masukkan ya untuk barang-barang Go Green ini. Kayak misalnya satu. Ada yang tahu Pak laminate flooring itu apa? Laminate flooring. Ada yang disebut kayu. Ada yang disebut lagi mungkin lantai kayu ya. Seperti itu. Sebenarnya orang zaman dulu itu kebanyakan orang pakai lantai kayu. Kenapa sih orang pakai lantai kayu? Alasannya sih banyak. Pertama kalau misal kayu itu sifatnya sangat unik. Ketika udara itu panas, lantai kayu itu cenderung membuat suasana jadi lebih hangat, lebih adem. Ketika suasana itu dingin, cuaca dingin, dia akan membuat suasana di dalam ruangan itu lebih hangat. Emang aneh sih, sifatnya aneh. Tapi orang senang. Biasanya orang yang udah pakai lantai kayu, kita ngomongin sekarang di Indonesia banyak orang pakainya keramik ya. Keramik, terus juga batu-batu alam. Tapi coba kalian kalau misalnya pagi-pagi bangun tidur, buka mata, nggak pakai sandal dan nggak pakai alas kaki, turun ke lantai, pasti kebanyakan dari kalian semua naik ke atas buat tidur. Dingin, mendingan tidur aja, gitu kan. Nah sekarang dengan adanya si lantai kayu itu, kita tidak akan merasakan seperti itu lagi. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat sejarahnya, kayu itu dulu banyak, murahnya bukan main. Kayu jati banyak sekali, terus murah juga, kuat juga, indah juga. Orang akan pakai kayu yang asli. Tapi makin jalan kemari, makin sekarang itu kayu sangat sulit dicari. Kayu asli ya, yang benar-benar tebal. Pertama sulit dicari, kedua harganya mahal sekali. Kalau misalnya kita ngomongin kayu jati itu harganya bisa 1,5 juta untuk per meter perseginya, sangat-sangat mahal. Tapi orang tetap pengen pakai lantai kayu. Gimana ya caranya ya? Saya punya budget terbatas, tapi saya pengen pakai lantai kayu. Terus juga ada yang ngomong kalau misalnya kita pakai kayu terus hutannya habis dong, gundul dong.
seperti itu kan. Masuk juga ke kita punya ideologi tentang green ya. Dengan banyak yang pakai lantai kayu, otomatis banyak sekali pohon yang harus kita tebang. Dan otomatis sekarang, seperti yang kita lihat sekarang, kayu itu udah sangat-sangat sedikit. Ya, makanya ada teknologinya. Pertama, kita ngomongin kayu aktif yang tebal, kayu solid kita ngomongin. Mahal. Nah, si orang yang jualan pikir lagi, gimana ya caranya supaya bisa lebih murah ya? Dia bikin namanya kayu engineer. Kayu engineer itu bedanya apa dengan kayu solid? Dia cuma pakai kulitnya tipis. Bawahnya tapi kayu atasnya nih kayu mahal. Misalnya kayu jati. Tapi yang bawahnya itu kayu murah, dilapis. Jadi yang kita lihat dengan kasat mata adalah yang atasnya doang. Lebih murah. Sekarang lebih mahal, harga kayu lebih mahal lagi. Bahkan kayu penopangnya aja juga mahal. Gimana sih caranya? Sekarang orang memakai namanya laminated flooring. Core-nya itu adalah HDF. Tahu ya HDF ya? High Density Fiberboard, sebuah kayu. Sebuah kayu yang dipres, sedikit lupa hingga menjadi kuat. Jadi kalau misalnya kita lihat fiberboard itu ada tingkatannya, ada 3. Biasa orang ngomonginnya 2. Satu HDF, satu MDF. Kalau MDF itu biasanya yang kalian lihat di lemari-lemari. Kadang-kadang ada lemari-lemari kayu yang kalau misalnya kayak kalian udah kelamaan tuh kalau yang kletek jatuh tuh serpihan. Nah itu HDF. Kita menggunakan MDF. Terus gimana caranya? Kan sekarang kan kalau misalnya HDF tentu motifnya nggak bagus kan? Motifnya kan cuma warna coklat seperti itu aja, seperti plain aja gitu. Tapi kita pengen nih, gimana caranya? Saya pengen pakai polanya pola jati, misalnya. Polanya walnut, gimana caranya? Tadi ada katanya laminated flooring. Laminated flooring itu kita lihat ini ya, ini dulu. Nah, strukturnya. Yang di atasnya itu, percaya nggak percaya, kalau misalnya kalian laminated flooring itu, atas itu adalah kertas yang di-print. Sebenarnya menyerupai pola kayu. Ya. Yang keduanya, kalau misalnya kalian lihat, keduanya itu adanya HDF. Itu yang menopang. Yang terakhir itu adalah balancing paper. Fungsinya apa? Fungsinya karena yang atas itu adalah paper ya. Jadi itu dia kalau setelah dia kena panas dia akan melengkung. Balancing paper itu fungsinya adalah supaya ketika dia akan melengkung, yang bawahnya akan menahan seperti itu. Paling atasnya kalau bisa dilihat ada yang namanya nano silver overlay. Ini kebetulan salah satu produk kita namanya Click. Fungsinya buat apa sih? Sekarang ini banyak yang anak-anak yang temennya mainnya tuh di lantai. Nggak higienis orang bilang. Banyak orang yang pakai super pile macam-macam ya. Tapi sebenarnya itu nggak mendukung sih. Karena jujur aja kalau kita ngomongin soal lantai yang paling bersih itu cuma satu adalah vinyl. Kenapa kalau misalnya kalian lihat tuh di rumah sakit pakainya vinyl? Karena dia sebenarnya tuh kuman itu ketika nempel di vinyl itu dia nggak akan berkembang biak. Tapi kalau kita ngomongin kayu, kita ngomongin keramik, itu pasti mereka begitu nempel akan berkembang biak. Makanya ada yang namanya perpel. Nah, nano silver overlay ini fungsinya buat apa sih? Ada yang tahu ya? Biasa kalau cewek pakai anting itu paling dikit harusnya pakai silver, pakai perak. Ada yang perhatiin? Biasanya jarang tuh yang pakai besi magnet gitu di sini. Biasanya itu langsung tetanus tuh, kena gitu ya. Karena kenapa? Zat yang paling stabil itu satu emas. Makanya emas itu kalau dipakai buat dinding, dipakai buat finishing macam-macam, kita nggak akan infeksi. Yang kedua itu adalah silver, perak. Makanya perak masih boleh dipakai buat dinding dan macam-macam ya. Nah, kenapa sih pakai nano silver overlay? Karena dia punya substance itu, ketika si kuman menempel di sana, dia nggak bakal berkembang biak. Artinya dia sampai di sana dan mati, nggak akan berkembang biak. Jadi sangat-sangat higienis. Ya. Terus yang kedua yang kita ngomongin yang HDF. Dengan HDF, otomatis kita sudah menjadi seseorang yang menurut saya adalah go green. Kenapa? Karena kita pengen pakai
lantai kayu, tapi kita nggak nebang si kayu. Rasanya sama, harganya lebih murah, lebih tahan lama. Ya, jadi ini adalah salah satu yang mungkin kalian bisa pergunakan nanti ketika melakukan desain. Seperti itu ya. Ini kalau misalnya kita lihat kenapa sih kita mau pakai laminate flooring? Pertama, mudah diinstal. Penginstalan itu kalau misalnya kita ngomongin satu ruangan ini satu hari, jadi nggak perlu lama-lama. Di situ clean, documental immediate. Kalau kalian pakai kayu asli, itu otomatis kalian tiap tahun harus melakukan namanya sanding. Sanding itu bahasa kerennya ngamplas. Ya, tiap hari harus diamplas dan di coating lagi. Dan ya ini beberapa ide ya dari sana. Dan satu nih, ini yang paling baru. Ini yang paling baru. Orang mikir kalau misalnya kayu itu cuma dipakai di lantai. Orang mikir, oh, saya cuma pakai kayu di lantai. Terus ada yang ngomong, Bu, Pak, boleh nggak ini dipakai di dinding atau di ceiling? Kayaknya kelihatannya bagus nih. Ya, saya orang sih kalau yang nekat bisa aja pakai ini, nekat. Terserah dia mau seperti apa. Tapi ini nggak direkomendasikan karena ini sangat-sangat berat sih sebenarnya. Nah, kita punya nih. Akhirnya ketika saya keliling-keliling, saya ketemu satu produk yang namanya design wall. Ini komposisinya sangat mirip dengan si laminate flooring sendiri. Tangannya HDF, tapi dia khusus untuk di dinding. Ini menggunakan Cornice apa HDF. Ada yang tanya nih ke saya, Pak, kenapa ya pakai HDF? Kan cuma pakai dinding. Kan nggak perlu kuat-kuat, HDF kan jauh lebih murah. MDF kan jauh lebih murah. Kenapa sih pakai HDF? Ada yang kepikiran? Kenapa dia harus kuat? Dinding kalian ada foto? Dinding kalian ada kipas angin? Dinding kalian ada TV-nya? Artinya kalau misalnya dia terlalu nggak kuat, TV nempel di sana, itu pasti akan jatuh. Kenapa kita pakai yang namanya si HDF tadi? Ya. Tadi nanti saya akan ada videonya soal pemasangannya, sangat mudah sekali. Mau nanya, kalau misalnya material ini tersedia untuk mengambil data kayu biasa dan ketahanan terhadap iklim di Indonesia sendiri kayak gimana? Di satu sisi Indonesia kan dia panas, satu sisi juga kadang-kadang lembab kayak gitu. Nah, bagaimana materialnya? Oke, saya akan kalau misalnya kita ngomongin si design wall sendiri itu nggak masalah untuk mungkin pusingnya masalah pembuayan nyusutan ya. Itu dia akan menyusut karena memang ini speknya indoor. Kita nggak rekomendasi untuk kita dipakai di luar karena ini memang serbuk dua itu memang serbuk. Karena kalau kena air benar-benar rendam kayak banjir selesai. Sama sih sebenarnya kayak kayu. Kalau kayu jeleknya dia akan busuk. Untuk dimensi sendiri, ini dimensinya 21 cm dikali 79 cm. Kalau yang laminate flooring itu variasi. Biasanya lebarnya itu 19 cm, panjangnya itu 190 cm. Terus kalau misalnya kita lihat nih, pemasangan laminate flooring itu sifatnya ngambang. Yang ngambang apa? Di bawah ini nanti ada yang namanya foam sheet. Ada bukan? Dipegang sama tangan saya itu. Sifatnya kayak busa, dia nggak nempel. Jadi pakai ini. Laminate flooring ini sendiri sebenarnya nggak menempel pada lantai. Ini sifatnya adalah dia akan di atasnya dia. Ini sifatnya adalah ketika dia pasang, ini ada di atasnya dia. Seperti itu. Jadi dia ngambang. Ujung-ujungnya itu dikasih gap 1 cm. Makanya kalau bisa dilihat semua ruangan yang ada laminate flooringnya atau kayunya, ujungnya itu pasti ada kayak namanya profil. Tahu ya profil. Itu sebenarnya kalau bisa dibuka itu ada gapnya. Untuk bercantik ya memang pakai profil. Karena itu memang untuk pemuaian dan penyusutan itu pasti. Kalau misalnya kita ngomongin wah
berapi dong, nggak boleh kena air dan macam-macam. Sebenarnya satu sih. Ini kalau misalnya kita lihat seperti ini, dan saya pasang ini, saya tumpahkan air tengah-tengah ini, 100% waterproof. Di sini 100% waterproof, di sambungannya pun 100% waterproof. Bila dari arsitektur, saya ingin bertanya, itu pemotongannya jika tidak sesuai dengan desain kita, cara pemotongannya bagaimana ya? Sudut macam-macam, tergantung dari pemakaiannya. Jadi kalau misalnya kita pengen buat ini seperti segitiga, karena atapnya segitiga, silakan. Kalau misalnya mau buat ini seperti agak-agak atasnya seperti ada lingkaran, silakan. Jadi nggak ada batasan sih sebenarnya. Gergaji torso biasanya. Sorry, bukan torso. Circular saw. Lebih rata seperti itu. Bisa juga pakai gergaji tangan. Ya, tapi biasanya gergaji tangan itu nggak rapi karena dia strukturnya lumayan keras. Seperti itu. Para peserta yang sudah tanya, ya. Ya, selanjutnya ada hadiah voucher ya dari Ice Hardware. Show hari ini. Sebelah kanan ya, sebelah kanan dulu. Yang belakang dulu, yang depan ya. Mas Ari Indra. Betul nggak, Rindra? Betul. Ambil hadiahnya, Daniel. Hadiahnya dipilih dari ini. Dari absen tadi yang udah registrasi, kita di sini ada nomor 1 sampai 150 jumlah peserta kita sekarang. Nah, kita akan kocok, kita ambil satu, namanya kita lihat, yang itu langsung dapat bingkisan dari hari ini, dari acara hari ini. Bawa ini semuanya. Banyak. Perwakilan dari Prodi Arsitektur dulu buat ngambil kocokan pertama ya, kali ini. Bentar ya, dibuka dulu. Ini buat dapat hadiah. Nanti yang dipilih maju dulu ya. Nomor absen 20. Ini. Dwi Yunarto. Yang mana? Maju. Agak merapat sedikit dari foto ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong.
untuk Kakak Suharta, Ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur Fadia Swasti untuk menyerahkan. Silakan. Lalu dari pihak majalah IDEA, untuk tahu acara ini tuh kita bisa follow Twitter @idea_online atau ada websitenya juga ideaonline.co.id. Jadi kita bisa lihat acara ini juga masuk dalam situ. Jadi mungkin ada foto-foto beberapa peserta kan ya di dalamnya. Terus Daniel? Ya, dengan tadi udah bagi-bagi plakat berarti udah selesai juga acara hari ini. Kita ngucapin terima kasih banget untuk pihak IDEA yang udah menyelenggarakan acara ini. Kita terima kasih juga kepada para dosen yang sudah nyempetin waktu, juga pada rekan-rekan mahasiswa. Dan kalau gitu, Oh iya, itu ada angket kan? Angketnya itu ntar dikembaliin buat ngambil goodie bag-nya. Terus nanti per angkatan misalnya ada perwakilan untuk ngambil sertifikatnya ya. Acara ini ada sertifikatnya soalnya. Sayang banget kalau nggak diambil. Oke, untuk semuanya makasih udah partisipasinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.